Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja teman-teman sekalian yang sedang Anda hadapi, apa saja, lagi sumpek, lagi sedih, urusan belum selesai, jodoh belum datang, pekerjaan belum dapat, apa saja, lisan pertama mengucapkan saya perlu jelaskan dulu, istighfar artinya meminta maaf. Ya. Seperti kita kalau melakukan satu kesalahan pada orang, kita bilang maafin saya, itu istighfar. Berarti kita minta maaf sama Allah. Kalau kita bilang astagfirullah, berarti ya Allah maafkan saya. Kemudian taubat, karena ini dua bersambung ini. Astagfirullah wa atubu ilai. Taubat artinya berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi. Seperti kita kalau di kantor melanggar, kita mengatakan maafin saya Pak misalnya. Tidak cukup itu. Buat sebuah pernyataan, saya tidak akan mengulanginya. Nah pernyataannya ini namanya taubat dalam agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita dua hal ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan permintaan maaf dan bertekadlah sama Allah tidak akan mengulanginya. Allah mengatakan dalam surat Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma sekedar menyuruh kita taubat, tapi Allah gembira dengan taubat hambanya. Kalau ada orang di antara kita minta maaf, ya Allah maafin saya taubat, janji tidak akan ulangi ya Allah, antara kita sama Tuhan kita Allah, maka Allah gembira sekali dengan itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 2747, kata Nabi SAW, billahi asyaddu farha bi taubati abdi. Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulat atau falatin. Allah sangat gembira dengan taubat hambanya pada saat hamba itu taubat kepada Allah, memohon maaf dan bertekad tidak akan mengulangi. Lebih gembira lagi daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke tengah padang pasir, tidak bertuan, dia membawa seluruh bekalnya di atas untanya. Famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabuh. Dan unta itu lepas pergi meninggalkan dia, dan di atas itu ada semua bekalnya, makanannya, minumannya. Fa'aisa minha fa'ata syajaratu fattaja'. Lalu kemudian dia cari sampai dia sudah putus asa. Di padang pasir, nggak ada kehidupan, nggak ada orang, hilang sudah untanya. Maka dia kehausan, dia kelaparan. Maka dia pun akhirnya kena putus asa, dia datang ke bawah sebuah pohon, kemudian dia tidur. Fattaja'a fi dhilliha, lalu dia tidur di bawah naungan pohon itu. Qad aisa min rahilatihi fabaina huwa kadzalik, karena dia sudah putus asa, dia pikir tidak mungkin lagi dapat. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan dia pun kemudian berkata, mudah-mudahan saya pada saat tidur di bawah pohon ini saya mati. Ya, saya bangun tidak bangun lagi, sudah meninggal karena tidak ada bekal, tidak ada manusia, kehidupan sangat menyeramkan, tinggal di padang pasir sendirian. Maka pada saat dia lagi tidur, kemudian dia terbangun, idh huwa biha qa'imatan 'indahu. Maka tiba-tiba unta itu sudah di hadapan matanya, fa akhadha bi khitamiha, thumma qala min shiddatil farah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, akhta'a min shiddatil farah. Kemudian dia pun memegang segera tali kekangan unta itu, lalu dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu karena gembiranya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita kembali ke jalannya. Di dunia kita diberikan rezeki, diberikan persahabatan yang baik, rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang soleh, karena kita juga baik. Di akhirat pada saat meninggal kita juga diberikan yang terbaik. Lalu kenapa seseorang tidak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang luar biasa, ya, sangat santun, sangat baik,
hubungannya dengan manusia baik, hubungannya dengan Allah baik, tidak pernah balas keburukan orang dengan keburukan, selalu dengan kedewasaan dan memaafkan. Maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Taubatlah kalian kepada Allah, mohon maaflah, karena sungguhnya aku taubat sendiri kepada Allah setiap harinya 100 kali. Istighfar dan taubat ini, saudaraku seiman, itu menjadi penyebab datangnya rezekinya Allah, dan kita terjauhi dari segala macam bala, cobaan, ya, rintangan dalam hidup. Perbanyak istighfar maka akan aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, dan ini turun untuk orang-orang Quraisy yang tadinya musyrik kepada Allah. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hai Muhammad, Allah tidak akan pernah menghukum mereka selama kau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan pernah menghukum mereka selama mereka masih beristighfar. Istighfar kata kuncinya. Apa saja teman-teman sekalian yang sedang Anda hadapi, apa saja, lagi sumpah, lagi sedih, urusan belum selesai, jodoh belum datang, pekerjaan belum dapat, apa saja, lisan pertama mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi tulus dari hati. Terus ucapkan kalimat itu, jangan pernah berhenti sampai kita mendapatkan solusinya. Istighfar penyebab datangnya nikmat itu, bahkan nikmat yang sudah hilang pun kembali, ya. Nabi Adam alaihissalam pada saat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena melanggar, dilarang makan satu jenis pohon, tapi beliau makan, digoda oleh iblis. Maka apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran? Apakah Nabi Adam mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke surgamu? Tidak. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Salah nih tadi, saya melanggar nih. Kalau kau tidak ampuni kami, tidak maafkan kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ternyata permohonan ampun ini, ya, akan mengembalikan nikmat yang dasarnya hilang dari kita. Jadi bukan cuma sekedar memaafkan kesalahan, tapi mendatangkan nikmat yang luar biasa kepada kita. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, man lazama istighfar, siapa yang rutinkan istighfar, lisannya selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, selalu ucapkan itu, ja'alallahu lahu min kulli diqim makhraja, Allah pasti akan jadikan untuk dia dari setiap kesempitan dada, kesempitan hidup, kesusahan hidup, belum tercapainya angan-angan dan cita-cita, itu jalan keluar, Allah pasti akan kasih. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap rasa sedih solusi, kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan berikan dia rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Kata para sahabat dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lain, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisin wahid 100 marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kami selalu menghitung di satu majelis Nabi, setiap duduk sama Nabi, baik pengajian atau lagi apa, duduk ngobrol sama para sahabat mengatakan, kami menghitung di satu majelis Nabi SAW, tidak pernah kurang dari 100 kali Nabi mengulangi kalimat ini, Rabbighfirli wa tub alayya, wahai Tuhanku maafkanlah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya kau maha menerima taubat dan maha pengasih. Sayyidul istighfar, teman-teman sekalian, tuannya istighfar ini jangan ditinggalkan, minimal dibaca sekali pagi dan sekali sore. Kata Nabi SAW, Sayyidul istighfar, tuannya istighfar, ya, maskotnya permohonan ampun kepada Allah. Beliau mengatakan ayyaqulul abd, seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah penciptaku, pemberi rezekiku, yang menghidupkan dan mematikanku. Itu makna Rabbi. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, bergantung, memohon, takut dan cinta kecuali Engkau.
engkau lah yang telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah benar-benar hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di perjanjian denganmu, maksudnya tunduk kepada Allah. Wa wa'dika, dan yakin dengan janji-janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang pernah aku lakukan. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, ya, maka maafkanlah aku. Saya ulangi tadi, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Bagi yang belum hafal bisa ketik saja di Google tentang atau tuannya istighfar, ya, maka akan keluar lafaz istighfar ini. Kata Nabi SAW, apa manfaatnya kalau kita baca ini? Man qalaha minan nahari mukinan biha, siapa yang mengucapkan ini di pagi atau siang hari dengan penuh keyakinan, artinya yakin Tuhannya Allah ada dan mendengarkan itu. Famata min yaumihi qabla an yumsi, kemudian dia meninggal dunia sebelum tiba sore hari. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha, dan siapa yang mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan tentang makna dan keberadaan Allah dalam doa ini. Famata qabla an yusbih, kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha di dalam hadis Bukhari Muslim, karena Rasulullah SAW yukthiru an yakula qabla mautih, Nabi SAW perbanyak mengucapkan sebelum beliau wafat, subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon maaf kepada Allah dan aku bertekad tidak akan mengulanginya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku minta ampun dan aku bertaubat kepadamu. Kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya dalam majlis itu.